Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, pada sekitar tahun 70-an ada seorang penulis kenamaan berkebangsaan Kanada bernama Michael Hart. Dia telah menulis satu buku yang sangat penting untuk kita ketahui. Dia telah menghimpun orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Dari sekian banyak yang ia himpun, dikerucutkan ada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Sebagai seorang ilmuwan, dia memutuskan untuk menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang paling berpengaruh nomor satu di dunia. Dia beralasan bahwa Nabi Muhammad telah mampu merubah wajah dunia dari satu kebiasaan yang penuh dengan zulumat, bergelimang dosa di mana-mana, maksiat bisa disaksikan di setiap sudut kota, itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 23 tahun, ternyata bisa dirubah menjadi masyarakat yang marhamah, penuh kasih sayang di antara sesama. Untuk kelas dunia mungkin untuk merubah wajah dunia dari yang buruk menjadi baik itu 23 tahun ini merupakan waktu yang sangat cepat. Makanya Michael Hart menetapkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu. Tapi dia tidak menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin secara jujur dapat saya sampaikan bahwa pada waktu itu masyarakat Arab itu kan disebut sebagai masyarakat yang jahil, masyarakat jahiliyah. Pada saat itulah orang-orang Arab jahiliyah itu sedang menggandrungi Tuhan-Tuhan mereka yang disebut di dalam Al-Quran. Ada 3 Tuhan yang paling pokok, Lata, Azza, dan Manat, disimpan di dinding Ka'bah. Kemudian pada waktu itu juga masyarakat Arab itu menggandrungi syair-syair Arab yang dipampang pada dinding Ka'bah. Artinya orang-orang Arab apabila mau keluar rumah, paling tidak untuk ke pasar sekalipun, itu harus bilang dulu, pamit dulu kepada berhala mereka sambil melantunkan syair-syair Arab itu. Pada saat itulah diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama melalui malaikat Jibril, yang tercantum di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Ini menunjukkan bahwa bacalah. Tapi yang dibaca adalah bismi rabbik, atas nama Tuhanmu. Membaca atas nama Tuhanmu artinya berdasarkan agama. Dalam artian merubah kebiasaan membaca syair Arab yang memuja dewa, memuja berhala, dan harus menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan pekerjaan ringan. Makanya selama 10 tahun Nabi hidup di Makkah, itu tidak ada yang diajarkan kepada masyarakat kecuali mengenalkan, ini loh Tuhan kita, ini loh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah orang menerima ajakan orang lain, apalagi menyangkut masalah keyakinan. Teristimewa keyakinan mereka sudah berakar sedemikian lama, harus dirubah menjadi bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan pekerjaan yang ringan. Makanya Nabi Muhammad dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Iqra, untuk membaca, untuk menyampaikan pengetahuan kepada mereka, itu merupakan perkara paling besar yang dihadapi pada waktu itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang diajak itu adalah menyampaikan kebencian kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Nabi terusir dari Mekah menuju Madinah, terusir dari tanah kelahiran yang paling beliau cintai.
harus meninggalkannya dan menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, alasan ini yang perlu untuk kita ketahui mengapa Nabi Muhammad bisa menjadi sosok tokoh paling berpengaruh di dunia, karena telah mampu merubah wajah dunia dari satu kebiasaan yang penuh dengan zulumat, bergelimang dosa di mana-mana, menuju satu tatanan hidup yang penuh marhamah, saling mengasihi. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, 23 tahunan. Itu dengan cara merubah sumber bacaan. Al-Quran menjadi sumber bacaan utama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.